saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai apa itu Islam, apa itu evolusi, dan apa itu Islam dan evolusi. Nah, yang pertama Islam. Islam pada dasarnya berarti sikap patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik selama hidup di dunia maupun setelah mati. Nah, dalam pengertian Islam, dalam pengertian istilah, Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia agar hidup dengan aturan yang benar, adil, dan bermakna. Melalui ajaran inilah umat diajak memahami hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri secara seimbang. Yang kedua yaitu evolusi. Nah, evolusi merupakan proses panjang dan kompleks di mana sifat-sifat makhluk hidup berubah sedikit demi sedikit dari suatu generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya menghasilkan perubahan besar dalam jutaan tahun. Intinya evolusi itu menggambarkan bagaimana karakter atau ciri yang dimiliki suatu populasi makhluk hidup dapat diwariskan dengan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, sehingga makhluk hidup yang ada di sekarang adalah hasil dari berbagai perubahan yang terjadi pada nenek moyang mereka. Dan materi selanjutnya yaitu Islam dan evolusi. Nah, Islam ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, sementara evolusi menjelaskan proses dan mekanisme bagaimana makhluk hidup dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, jika dipahami secara proporsional, keduanya tidak harus dipertentangkan. Sains berfokus pada pertanyaan bagaimana proses itu terjadi, sedangkan Islam memberikan jawaban tentang untuk apa dan oleh siapa segala sesuatu itu diciptakan. Dengan cara ini, penjelasan ilmiah dan keyakinan spiritual bisa berdiri berdampingan tanpa saling meniadakan. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu eksistensi manusia menurut Islam dan sains. Eksistensi manusia selalu menjadi pertanyaan besar bagi kedua pandangan ini, baik dari Islam maupun sains, karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Namun, keduanya ini sama-sama berusaha memahami makna bagaimana manusia itu ada. Yang pertama yaitu eksistensi manusia menurut Islam. Menurut Islam, manusia diciptakan dari tanah, lalu ditiupkan ruh dan diberi akal. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, kemudian keturunannya berkembang melalui proses biologis. Adapun tujuan diciptakan manusia menurut Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah di bumi. Oleh karenanya, setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah untuk berbuat kebaikan. Telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Dan kemudian ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan manusia beribadah kepada Allah. Selanjutnya, eksistensi manusia menurut sains. Menurut sains, manusia merupakan hasil dari evolusi yang panjang yang melalui beberapa adaptasi seperti adaptasi lingkungan, seleksi alam, dan pewarisan gen. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang nantinya digunakan sains untuk menjelaskan asal-usul biologis dari manusia. Lalu, bagaimana sih titik temu Islam dan sains tentang eksistensi manusia? Eksistensi manusia menurut Islam dan sains sebenarnya dapat saling melengkapi, di mana nantinya sains akan menjelaskan tentang bagaimana manusia itu terbentuk secara biologis, sedangkan Islam akan menjelaskan tentang tujuan dan makna dari penciptaan manusia atau keberadaan manusia. Ya, materi selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang evolusi. Dalam pandangan Islam, evolusi manusia itu telah diuraikan di dalam Al-Quran, di mana Allah telah menciptakan manusia yang berawal dari saripati tanah, kemudian menjadi sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, dan Allah menyempurnakannya dengan meniupkannya roh di dalamnya. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin", yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin", yang artinya, kemudian kami menjadikannya air mani atau sperma yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian ayat 14 yang berbunyi, "Tsumma khalaqnal nutfah 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah 'idhaman, fa kasawna ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin", yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
Materi selanjutnya yaitu pandangan sains tentang evolusi. Salah satu tokoh ahli sains yaitu Charles Darwin, beliau berpendapat bahwa evolusi manusia itu terjadi karena adanya seleksi alam. Dan di dalam teori itu telah mengungkapkan bahwa manusia itu berevolusi dari spesies kera, yang dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan penciptaan manusia yang dijelaskan dalam pandangan Islam. Nah, beberapa itu mengatakan bahwa sebenarnya Charles Darwin ini yang dimaksud itu bukan manusia yang berasal dari kera, tetapi manusia dan kera ini itu memiliki sebuah kemiripan, beberapa kemiripan, yaitu mulai dari bentuk tubuh, DNA, perilaku sosial hingga cara merawat anak. Nah, kemiripan itulah yang membuat Darwin ini menyimpulkan bahwa adanya hubungan kekerabatan antara manusia dan juga kera. Bukan berarti Darwin ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kemudian selanjutnya urutan peristiwa evolusi manusia berdasarkan sains. Yang pertama dari mikroorganisme uniseluler, kemudian menjadi mikroorganisme multiseluler, kemudian menjadi eukariotik multiseluler, dan di situ dia akan membelah menjadi dua, menjadi binatang dan menjadi tumbuhan. Dan di binatang ini di akhir itu akan terbentuklah manusia. Masuk kepada kritik Islam dan evolusi. Keduanya itu sangat sulit dipadukan. Menurut Syekh Al-Haddad mengatakan bahwa adanya kelacakan sebagai dasar dari penolakan dirinya terhadap evolusi. Beliau mengatakan bahwa evolusi bukanlah suatu kebetulan dari sebuah penciptaan dan bertentangan dengan ajaran Allah. Kemudian juga ada teori ateistik yang menjelaskan bahwa evolusi sering ditafsirkan, misalkan yang menganggap bahwa agama itu tidak diperlukan dalam evolusi jika teori evolusi itu benar. Nah, tafsir ateistik inilah yang sering menjadi perdebatan kepada umat muslim. Lalu, bagaimana upaya Islam terhadap evolusi? Ada ulama dan ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa menolak keras ajaran evolusi seperti terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang menekankan bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Dan ada juga ilmuwan Islam yang mengatakan bahwa teori evolusi bisa diterima seperti pada Quran Surat An-Nuh yang menganggap bahwa penciptaan manusia itu secara bertahap, dan Quran Surat Ar-Ra'd yang mengatakan bahwa adanya struggle for life. Nah, namun penulis tersebut mengatakan bahwa Al-Quran tidak secara langsung dimaksudkan untuk menjelaskan teori ilmiah secara detail. Fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai petunjuk iman, bukan sebagai teori ilmiah. Menurut kritik epistemologis menyatakan bahwa menurut Islam teori ilmiah bersifat relatif dan bisa berubah. Namun sementara wahyu itu bersifat mutlak dan tidak bisa berubah. Karena itu tidak tepat jika menjadikan Al-Quran sebagai legitimasi atau sebuah penolakan mutlak terhadap teori ilmiah tertentu. Nah, evolusi sebagai teori harus diuji dulu secara empiris. Sementara iman kepada Allah tidak tergantung pada benar atau salahnya sebuah teori tersebut. Dan untuk kesimpulannya, Islam dan evolusi adalah dua pandangan yang berbeda, tetapi bisa dipahami secara saling melengkapi. Islam menegaskan bahwa Allah adalah pencipta manusia dengan tujuan hidup yang jelas. Sementara sains, melalui teori evolusi, menjelaskan proses biologis terjadinya manusia. Walaupun ada kritik dalam Islam terhadap teori evolusi yang dianggap mengurangi peran Tuhan, keduanya tetap bisa diposisikan bersama, di mana sains menjelaskan bagaimana manusia ada, sedangkan Islam menjelaskan mengapa dan untuk apa manusia diciptakan.